Usai diserang habis-habisan oleh Nikita Mirzani dengan dilaporkan ke polisi, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, serta keluarga Fadel Bajideh, kini telah menyiapkan beberapa strategi untuk melakukan serangan balik terhadap Nikita Mirzani. Ia selain telah resmi melaporkan balik Nikita Mirzani atas pelanggaran Undang-Undang ITE, Rasman Arif Nasution juga kini berencana untuk melaporkan Yolo Ine ke polisi. Beberapa strategi atau serangan balik lainnya pun diakui sudah mereka persiapkan dengan sangat matang. Di sisi lain, alih-alih takut dengan serangan balik Rasman Arif Nasution dan keluarga Fadel Bajideh, pihak Nikita Mirzani justru tampak santai dan menanti laporan-laporan yang dilayangkan oleh pihak lawannya. Untuk mengetahui serangan balik yang akan dilakukan, maka inilah 5 serangan balik Rasman dan keluarga Fadel, versi Cumi Top 5. Serangan balik yang pertama kali dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ialah dengan melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani kerap menghina Rasman Arif Nasution melalui media sosial Instagramnya. Namun, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyebut bahwa laporan yang dilayangkan oleh Rasman Arif Nasution itu seharusnya ditujukan kepada Nikita Lemon, bukan kepada Nikita Mirzani. Lantas, apa maksud dari pernyataan Fahmi Bahmid? Dan seperti apa sanggahan Rasman Arif Nasution? Saya harus tunggu panggilan aja lah, baru saya bisa tahu. Karena dari panggilan itu nanti ketahuan yang dipersoalkan apa. Kalau yang dipersoalkan itu adalah kalimat-kalimat dari orang lain, artinya itu bukan Nikita, atau mungkin orang bilang Anda bisa ngelihat itu mungkin Mama Lemon, ya itu kan berarti error in subjecto. Harusnya yang dilaporkan itu orang yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan misalnya tergambar yang Anda dengar dan Anda lihat adalah Mama Lemon, ya harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Kenapa harus dilaporkan Nikita Mirzani? Sedangkan Nikita itu tidak ada atau mungkin bukan dia. Kan jelas, kalau Anda lihat siapa? Mama Lemon kan? Sudah. Saya ingin luruskan sang pengacara dari Sukarim MR yang mengatakan bahwa pasal yang kami laporkan salah. Kami tidak pernah melaporkan Lemon. Lemon yang ngomong-ngomong itu bukan kami laporkan. Itu bagian dari laporan saya. Karena bukan salah subjek. Anda ini nggak paham. Undang-undang IT, informasi transaksi elektronik, yang dilaporkan itu, yang menjadi tindak pidana itu, apabila masuk pengadilan atau dugaan tindak pidana, bisa menjadi tersangka dan terdakwa bahkan terpidana, adalah dilaporkan akunnya, Bapak. Akunnya itu. Jadi kami laporkan itu adalah akun Nikita Mirzani Mawardi sekian-sekian. Itu yang kami laporkan. Nanti baru diperiksa, benar tidak ini milik dia. Nah, baru kemudian yang ngomongin siapa? Dia kah? Atau ada makhluk halus kah? Nah, baru dia ngomong. Nah, kalau ternyata dia, ya 2 kali kena. Baru berikutnya apa lagi? Kalau Anda bilang Lemon yang ngomong, saya punya data bahwa di Nikita Mirzani Mawardi sekian-sekian itu, akunnya itu ada juga membuat foto saya secara terang benderang dan membuat muka saya zoom dan lain sebagainya. Ada, itu video. Wah, yang ketiga, ini untuk objek laporan kami ya, biar tahu. Yang ketiga, ada juga foto yang di screenshot dari press con saya, di meme di bawah, dengan mengatakan ini. Nah, 3 ini cukup beralasan. Tidak hanya melaporkan balik Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution juga berencana untuk melaporkan Yolo Ine, sahabat Nikita Mirzani yang juga menjadi salah satu saksi dalam kasus Laura dan Fadel Bajideh. Mengetahui hal tersebut, Yolo Ine hanya bersikap santai dan mengatakan tidak masalah, lantaran itu adalah hak Rasman Arif Nasution. Lantas, seperti apa rencana Rasman Arif Nasution?
Dan seperti apa respon Yolo Ine pasca mendengar dirinya akan dilaporkan ke polisi? Dan kami akan berencana mengambil tindakan terhadap Yolo. Ya, tentang sikap kami ke depan seperti apa. Terkait dengan 2 lagi rencana yang akan kami lakukan, yang merupakan serangan balik kepada saudari MM. Ternyata tajimu hanya segitu. Padahal serangan saya jalan terus dan tidak akan ada ampun. Kenapa? Karena saya tidak suka di negara ini ada orang yang sombong. Di negara ini saya hitung hanya ada 2 yang sombong. Satu, orangnya suka cuap-cuap, merasa paling kaya, paling hebat itu. Yang kedua, kau. Maka kedua saya lawan karena tidak boleh ada kesombongan di muka itu. Rasman dikunyah boleh nggak sih? Serangan balik terhadap Nikita Mirzani tampaknya tidak hanya dilakukan oleh dirinya. Ya, ternyata Rasman Arif Nasution juga mendampingi keluarga Fadel Bajideh untuk memberikan perlawanan terhadap Nikita Mirzani yang dinilai sudah keterlaluan dalam menghina keluarga Fadel Bajideh. Lantas seperti apa langkah hukum yang akan diambil oleh keluarga Fadel Bajideh? Dan seperti apa respon Nikita Mirzani? Mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajideh, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang sebir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katai? Ya kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NN kepada kami. Ya mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek, yang tidak pernah tahu siapa ini LM ini, siapa nggak tahu, saya juntungnya apa, cuma saya lihat anak pelantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian, secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah manusia iblis sekali udah. Lu lihat ya, sampai ada pengiriman uang, gue rubuhin rumah lo. Rasman Arif Nasution mengungkapkan secara terang-terangan bahwa ia akan bergerak ke beberapa instansi untuk meminta agar kasus yang tengah mereka hadapi cepat selesai. Ya, menurut Rasman Arif Nasution, kasus ini adalah perang berlarut yang harus dituntaskan dengan sesegera mungkin. Jadi ini adalah perang berlarut. Tindakan kami minggu depan, saya sudah sampaikan kami akan bergerak ke beberapa instansi yang berwenang. Rasman Arif Nasution mendadak mempermasalahkan dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, tampaknya hal tersebut menjadi salah satu strategi Rasman Arif Nasution dalam memberikan serangan balik terhadap Nikita Mirzani yang telah melaporkan dirinya dan kliennya ke polisi. Lantas, akan dibawa kemanakah permasalahan tersebut oleh Rasman Arif Nasution? Dan seperti apa Nikita Mirzani menanggapi itu semua?
Kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini di bawah tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tindas anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tujuan si Laura ini ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri, dan terkait tambahan yang disampaikan rekan saya tadi, untuk keluarga terdekatnya, omnya atau pamannya, ada nggak? Untuk mewakili si Laura ini membuat surat kuasa ke kita, karena dia memang merasa terlantar dan ingin melaporkan ibu kandungnya. Iya. Nah, jawaban si Laura tidak ada lagi, Om, karena keluarga yang dekat saya semua pro ke ibu saya. Itu kan keluarga ibunya. Ya, saya tanya. Keluarga bapaknya. Saya tanya, ayah kamu di mana sekarang? Jawaban Laura ke saya tidak tahu, dan saya sampai detik ini tidak kenal dan belum kenal siapa ayah saya. Rasman, ngapain lu tanya-tanya bapaknya Laura? Bapaknya Laura orang kaya, nggak kismin kayak lo, nggak jelek, ya? Itu mantan laki gue aja sampai WhatsApp gue katanya itu kenapa tuh si Bahlul ngomong begitu? Emang gak ada otak lo semua. Kebanyakan. Anda kepancing dengan saya. Apa itu? Siapa orang tuanya? Dalam hal ini ayahnya. Loh, nah NM sudah bilang ayahnya ada, orang kaya, orang hebat lah. Kita mau tahu. Tolong Pak Penyidik, ada ayahnya, minta dibantu supaya clear. Anak ini seperti apa? Nah, dapat. Jangan sampai tidak ada. Jadi kami nggak pertanyakan, kami nggak persoalkan dia kaya atau miskin. Yang kami persoalkan di mana bapaknya sekarang supaya bisa kita komunikasikan ke penyidik. Nah, kalau ada bagus, supaya jelas. Tapi kenapa selama ini tidak nongol? Kenapa di pengakuan dia kepada tim hukum sebelum saya itu, menurut pengakuan mereka di preskon kemarin bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan ayah. Kalau sudah ada begini makin terang peristiwa itu.